Justru yang rusak di KM 50 mobil 6 Suhada. Nggak ada mobil polisi yang rusak, saudara. Karena kalau ada tembak menembak, tubruk-tubrukan mobil saudara, mobil polisi rusak juga dong. Nggak ada, saudara. CCTV itu kunci. Tolong dicari, Pak. Tolong dicari. Selidiki, Pak. CCTV itu di mana? Agar kami ini tidak suudzon kepada semua polisi. Karena masih banyak polisi yang baik, Pak. Masih banyak jenderal yang baik, Pak. Jangan sampai kami curiga kepada semua polisi. Cari itu CCTV KM 50, buka di depan publik, depan masyarakat. Di sana akan kelihatan siapa itu isi daripada mobil Land Cruiser hitam. Siapa itu komandan yang memberikan arahan. Dan itu menjadi bukti bahwa 6 laskar masih hidup. Dan CCTV itu nggak sampai di situ. Saat laskar keluar dari pintu tol Kerawang Timur, itu terekam CCTV. Saat laskar ditembaki depan hotel Novotel, saudara, itu juga ada CCTV di hotel tersebut. Itu juga tolong CCTV-nya diamankan. Begitu juga saat mobil dipaksa masuk kembali ke pintu tol Kerawang Barat, di situ juga ada CCTV. Bagaimana kondisi mobil saat masuk? Apakah bannya sudah pecah atau belum? Apakah sudah terluka atau belum? Sehingga jelas di mana tembakan itu terjadi. Dan sepanjang tol semua ada CCTV-nya. Dan di CCTV itu terlihat siapa saja petugas saudara yang hadir di KM 50. CCTV itu nggak boleh dihilangkan. Maka itu kita minta tolong Pak Sigit, tolong Pak Kapolri, dengan hati yang tulus, dengan kecintaan kami sebagai rakyat kepada institusi kepolisian. Karena nggak mungkin kita hidup tanpa polisi, nggak mungkin, saudara. Berbahaya sekali Indonesia hidup tanpa polisi. Tapi hidup dengan polisi bejat lebih berbahaya, saudara. Maka itu kita minta kepada Bapak Kapolri, kami dukung Bapak, kami dukung kepolisian. Yuk kita bersihkan Polri dari seluruh oknum-oknum yang bejat, oknum-oknum yang zalim. Nah, kami tidak mau menuduh, Pak. Baik, kita nggak usah nuduh, Pak. Ayo kita keluarkan aja CCTV-nya. Nanti kan ketahuan, Pak, siapa yang terlibat di situ. Siapa itu yang ada di Land Cruiser hitam? Berapa sih Land Cruiser hitam itu nomor seri polisinya? Ada kok di CCTV, Pak. Ada. Semua mobil kelihatan, Pak. Apa betul ada mobil petugas yang diserang sama laskar, katanya dihancurkan dengan pedang, saudara? Kemudian dia punya bodinya disabet-sabet dengan parang. Apa betul? Nanti di CCTV kelihatan, Pak. Mobil yang mana itu yang disabet oleh laskar? Kenapa CCTV tersebut harus disembunyikan? Nah, jadi kalau kita mau bicara novum baru, itulah adalah novum baru. Dan saudara, sekali lagi pernyataan jaksa bahwa saudara, tim yang urus CCTV Sambo adalah tim yang sama yang mengurus CCTV KM 50. Saya tidak bikin hoax, saya tidak bikin bohong. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh jaksa dalam forum resmi persidangan Sambo, dalam dakwaan resmi yang disampaikan di depan pengadilan negeri, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, baik. Akhirnya setelah kita uraikan itu semua, saudara, jadi tadi sekali lagi ulangi. Jadi saya katakan kenapa itu super bohong soal 4 laskar itu bergumul di dalam mobil. Satu, bahwa itu tidak sesuai dengan SOP polisi, nggak sesuai. Jadi kalau ikuti SOP mestinya diborgol, ditaruhnya di tengah, diapit oleh polisi. Saya ngalami kok. Saya ngalami, saya berapa kali, saudara, dibawa dengan mobil tahanan, mobil polisi. Waktu saya dipindah dari Polda Metro Jaya ke Rutan Mabes Polri, nah saya dibawa, saudara, oleh Brimob, oleh Densus, saudara. Saya harus duduk di tengah, kanan kiri saya lengkap dengan senjata, di depan saya lengkap dengan senjata, di belakang saya lengkap dengan senjata, saudara. Ini saya yang dikeluarkan yang tidak ada kejadian tembak menembak. Apalagi laskar yang katanya ada tembak menembak, berarti tahanan berbahaya dong. Kalau tahanan berbahaya ya borgol dong. Nah, bukan hanya diborgol, letakkan di tengah, diapit dong. Kalau nanti dia membunuh orang bagaimana? Kalau di tengah jalan lari bagaimana? Nah, jadi saya bandingkan dengan diri saya sendiri. Saya sendiri juga diperlakukan diapit kok. Enggak boleh. Saya waktu dibawa dari Rutan Salemba ke ke Lapas Cipinang, dikawal begitu, saudara.
Waktu saya dibawa ke rumah sakit dikawal, waktu saya mau dilepas dibawa dulu ke Bapas dikawal seperti itu kok. Itu SOP-nya. Walaupun mereka Habib, maaf ini Habib ya, keluarga Habib nggak boleh duduk di sini. Ini semua petugas, Habib duduk di tengah ya. Walaupun mereka sopan, mereka minta maaf, maaf Habib ya. Ini SOP-nya. Oh ya Pak, silakan Pak. Silakan. Kalau saya mau di borgol, saya mau duduk di tengah nggak apa-apa. Silakan Anda jalankan SOP Anda. Waktu saya dipindah dari rutan Polda Metro berangkat ke rutan Mabes Polri, tangan saya diikat kok. Padahal yang awal puluhan saudara, yang awal puluhan tetap diikat saudara, karena itu SOP. Saya ikuti, ayo SOP. Walaupun koruptor banyak yang nggak diborgol.